90,2 Serambi FM Syedaralun. Seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa akan ada talk show interaktif di hari ini. Dan untuk tema hari ini Syedaralun adalah risiko bayi berat badan lahir rendah dan pencegahannya. Untuk membahas tema kita kali ini sudah hadir 2 orang narasumber yang akan membahas tema yang sudah saya sebutkan tadi selama 1 jam ke depan. Yaitu ada Dr. Indiana Aulia MCAT PED SPA, ini selaku Kepala Instalasi Neonatal Intensive Care Unit atau NICU, dan Instalasi Pediatric Intensive Unit atau PICU RSIA ya. Dan ada Dr. Imam Zahari SPOG, ini selaku Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi RSIA. Kita sapa dulu kedua narasumber kita. Assalamualaikum Dr. Indiana. Waalaikumsalam Ibu Iska. Iya, apa kabarnya di hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bu Iska. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih sudah hadir ke Radio Serambi untuk membahas tema kita kali ini ya. Lalu ada Dr. Imam. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Berarti sudah siap untuk membahas tema kita kali ini ya? Oke, baik. Ini mengenai tema kita yaitu resiko bayi berat badan lahir rendah dan pencegahannya. Kita mau tahu dulu dari Ibu Indiana yang disebut dengan bayi berat badan lahir rendah ini seperti apa sih dok? Baik, terima kasih sebelumnya Ibu Iska. Sebelum saya membahas tentang masalah resikonya, alangkah baiknya kita harus tahu dulu penjelasan apa sih yang dimaksud dengan bayi berat lahir rendah. Bayi berat lahir rendah itu adalah bayi yang lahir di mana berat badannya lahir itu di bawah 2.500 gram. Dan itu tidak memandang usia gestasi atau usia kehamilan dan diukur segera setelah lahir. Jadi bayi berat badan lahir rendah ini penyebabnya itu bisa karena prematur atau istilahnya kehamilannya kurang daripada 37 minggu ya. Kemudian juga bisa disebabkan karena intrauterine growth restriction atau pertumbuhan janin terhambat. Kalau IUGR ini itu usia kandungannya sekitar 37 sampai 40 minggu. Ya, itu. Dan penyebabnya itu macam-macam ya, Ibu Iska. Ada dari faktor ibunya, kemudian dari plasenta atau dari janinnya sendiri. Kalau misalnya dari faktor ibu itu bisa kita lihat, bisa saja mungkin ibunya waktu dalam masa kandungan ada infeksi, atau ada infeksi itu bisa aja misalnya infeksi virus, ya, misalnya dengan ibu dengan herpes atau toksoplasma, itu juga bisa menyebabkan bayi berat lahir rendah. Kemudian penyebab lainnya dari ibu itu bisa terjadi ibu dalam kandungan itu mengalami komplikasi, misalnya ada perdarahan atau kandungan itu, kemudian kalau kita bilang itu preeklamsi atau eklamsi ya itu ya. Kemudian faktor lain dari ibu bisa saja karena pengaruh malnutrisi, karena kalau malnutrisi atau gizi yang kurang pada ibu hamil itu akan sangat banyak mempengaruhi kelahiran pada bayinya dan bisa menyebabkan bayi lahir dengan beratnya rendah ya. Selain itu juga faktor dari istilahnya kehidupan atau gaya hidup ibunya. Masa dalam kandungan misalnya ibunya mengkonsumsi alkohol atau merokok atau narkoba. Itu dari faktor dari ibu. Kalau faktor dari plasenta itu misalnya seperti adanya placenta previa ya. Sedangkan faktor dari janin sendiri bisa terjadi karena infeksi dalam kandungan atau bisa jadi infeksi pada janinnya setelah persalinan. Itu juga bisa menyebabkan bayi berat lahir rendah atau kelainan bawaan, kelainan kongenital dari bayinya. Itu beberapa hal yang bisa menyebabkan bayi dengan berat lahir rendah. Oke, baik. Ternyata banyak sekali penyebab yang bisa menyebabkan seorang bayi itu lahir dengan berat badan rendah ya. Betul, dan untuk bisa. Anda Syedaralun yang ingin ikut berpartisipasi bisa langsung telepon atau juga WhatsApp di 0811689220. Anda juga bisa mendengarkan talk show ini di live.serambifm.com, di Facebook Serambi FM, Serambi News, Serambi TV, dan juga Prohaba Daily. Kita lanjut untuk Dr. Imam kali ini. Tadi sudah sempat disebutkan oleh Dr. Indiana beberapa penyebab dari
resiko bayi berat badan lahir rendah ini ya. Tadi juga disebutkan bahwa penyebabnya juga bisa dari ibunya sendiri ya. Nah, kira-kira untuk pencegahan yang bisa dilakukan seorang ibu agar tidak melahirkan bayi dengan berat badan rendah ini seperti apa, Dok? Terima kasih pertanyaannya. Memang kalau kita melihat berat bayi lahir rendah ini merupakan yang namanya merupakan komplikasi kehamilan yang paling sering terjadi pada ibu hamil ya. Nah, kita tahu bahwa sudah sunatullahnya kehamilan itu dijalani selama 9 bulan. Saya sering katakan ke pasien bahwasannya semampu apapun pasien, sekaya apapun pasien, nggak bisa itu hamil cuma 6 bulan, 7 bulan, nggak mungkin. Mau ke Eropa, Amerika, dimanapun, di kampung, tetap sunatullahnya memang 9 bulan. Nah, dengan rekayasa apapun dibentuk, dengan obat-obatan apapun yang sudah diciptakan, tetap saja mereka merekomendasikan untuk bersalin itu pada usia kalau minggunya 37 minggu sampai dengan 42 minggu. Itu yang dikatakan dengan kehamilan aterem atau kehamilan cukup bulan. Nah, seperti kata Dokter Indiana tadi, kehamilan cukup bulan pun tidak menjamin anak itu dalam kondisi cukup berat badannya. Ya, cukup berat badan ya di atas 2.500 gram atau 2,5 kilo. Nah, apa pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan oleh seorang ibu dalam masa kehamilan? Nah, ada yang kita sebut dengan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan yang berkelanjutan. Nah, pemeriksaan karena kehamilan itu 9 bulan nggak bisa periksanya cuma sekali, 2 kali. Nah, ada beberapa jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan selama kehamilan. Yang pertama adalah pemeriksaan konseling. Pemeriksaan konseling itu bisa dilakukan di tingkat Vaskes. Vaskes itu bersama bidan, misalnya ada bidan di posyandu, ada bidan di puskesmas, ya. Lalu ada yang disebut dengan pemeriksaan ultrasound atau pemeriksaan bayi dengan menggunakan alat USG yang kita kenal ya. Nah, Kemenkes merekomendasikan itu pemeriksaan untuk USG sendiri sebanyak 4 kali selama masa kehamilan. Itu dibagi lagi atas 3 trimester. Trimester pertama 1 kali USG, trimester kedua 1 kali, dan semester ketiga 2 kali USG. Nah, kita tahu selama perkembangan janin di dalam kandungan itu 5 bulan pertama atau 20 minggu pertama itu fase pembentukan. Saya sering menjelaskan dari setetes air menjadi segumpal darah menjadi daging, tulang belulang. Nah, itu dibentuk dalam 20 minggu pertama. Di situ termasuk sistem saraf. Nah, kita tahu 7 sampai 14 minggu sistem saraf itu dibentuk. Nah, pada kenyataannya seorang ibu itu sering mengalami yang disebut dengan hiperemesis atau muntah berlebihan selama kehamilan, sehingga untuk makanan, jangankan makanan-makanan yang lebih, untuk makanan dasar seperti karbohidrat, nasi juga nggak masuk. Nah, itu apalagi vitamin-vitamin nggak masuk, akan mengakibatkan kekurangan nutrisi. Nah, jadi kalau kita bicara pencegahan, sebenarnya untuk nutrisi pun kita ada yang disebut dengan prenatal nutrition atau ibu hamil dianjurkan 1 bulan sebelum melakukan program kehamilan sudah mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang memang untuk mendukung pertumbuhan janin di dalam rahimnya. Kita kenal asam folat, kita kenal vitamin D, kita kenal vitamin B kompleks untuk sarafnya, ya. Nah, vitamin-vitamin itu, nutrisi-nutrisi itulah yang menunjang proses pertumbuhan anak di dalam kandungan. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan awal, apa pencegahannya? Pencegahan pertama adalah seharusnya seorang ibu ketika sudah merencanakan kehamilan, karena produk dari kehamilan ini adalah generasi. Generasi anak itu kan akan melanjutkan sebuah generasi dari sebelumnya. Ya. Kalau
seorang ibu sudah meyakini bahwasannya seorang anak ini akan menjadi generasi penerus, dari sebelum merencanakan kehamilan sudah melakukan konseling. Konseling, makanya saya juga kalau sering mengatakan bahwasannya konseling pranikah itu, seharusnya sudah melakukannya itu ke konsultan-konsultan yang memang expert di bidang reproduksi, ya, karena kita tahu itu. Jadi makanya pencegahannya mulai dari sebelum hamil, di dalam hamil bisa melakukan pemeriksaan yang teratur ke bidan dan ke dokter, ya. Mungkin itu beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan, ya. Mungkin Dokter Indiana juga tadi bilang ada faktor ibu, ada faktor bayi, ya kan. Kita tahu kehamilan itu kan proses panjang tadi 9 bulan. Kadang-kadang ada ibu yang memiliki penyakit bawaan. Contohnya penyakit jantung bawaan. Ada ibu penyakit autoimun. Ya, ada ibu. Nah, penyakit-penyakit itu kan akan memberat. Ketika seorang ibu mengandung, ya otomatis kerja jantung, ya kerja sistem tubuhnya akan meningkat, sistem imunnya juga akan terganggu dengan kehadiran seorang bayi. Nah, bagaimana caranya itu? Itu lebih bagi ibu-ibu yang memiliki risiko tinggi terhadap komplikasi selama kehamilan tersebut, itu harus intens untuk melakukan pemeriksaan. Makanya ada pasien tanya, dok, boleh nggak kita lakukan pemeriksaan setiap bulan? Lebih bagus. Kenapa? Karena kita bisa memonitor. Yang pertama kita monitor ibunya, karena pada prinsipnya kan kehamilan itu mengutamakan ibu, baru mengutamakan bayi, ya. Ibunya kita lihat. Nah, dengan kita lihat kondisi ibunya, lalu bayinya, jadi kita bisa mensinkronkan. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran bagaimana sebenarnya pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan selama masa kehamilan untuk menciptakan generasi tadi yang, karena saya meyakini ketika seseorang itu ada fase akhir, namanya fase maturasi, ya. Fase maturasi itu adalah fase pematangan semua organ. Nah, karena mungkin nanti Dokter Indiana juga bisa menjelaskan bagaimana komplikasi, bagaimana susahnya merawat bayi yang berat badan lahir rendah, di mana proses maturasi belum terbentuk, ya kan? Semua organ di tubuh kita itu butuh maturasi. Nah, maturasi kapan terjadi? Maturasi itu terjadi pada 37 sampai 42 minggu. Nah, pada pasien-pasien yang memiliki faktor risiko penyakit-penyakit metabolik seperti DM, itu lebih delay prosesnya. Kenapa? Karena glukosa itu menghambat proses maturasi tersebut. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu yang bisa selalu dikonsultasikan ke dokter, khususnya dokter kebidanan, yang yang bisa untuk mengawal. Jadi saya, kalau zaman sekarang ini ada ibu merasa miris. Ada pasien saya datang, itu 1 minggu lagi mau lahiran. 1 minggu lagi lahiran, baru dikontrol. Nah, kan itu saya zaman sekarang ini saya merasa miris. Mungkin di dekade 90-an mungkin, ya kan, karena mungkin di kabupaten atau di kota dokter spesialisnya kurang. Tapi kalau zaman sekarang, di mana kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih mudah, BPJS juga bisa digunakan. Ya sebaiknya memang selama proses kehamilan itu 4 kali pemeriksaan USG dengan dokter kebidanannya bisa dilakukan. Itu minimal, ya? Minimal. Baik. Nah, kalau misalnya untuk pemeriksaannya sendiri itu lebih bagus ketika pasangan suami istri mau melakukan program anak gitu, atau pas ketika dia sudah hamil. Baiknya kapan ini, dok? Seperti saya katakan tadi, ada yang disebut dengan prenatal nutrition, ya. Karena itu ketika sebelum mengandung sudah diberikan nutrisi, ya. Sebaiknya kedua pasangan suami istri itu bisa mengkonsultasikannya ke dokter. Jangan ketika sudah ada komplikasi, ada yang disebut dengan abortus, ya. Abortus itu adalah kelainan keguguran, ya, yang terjadi di bawah 20 minggu, ya. Nah,
itu ada yang disebut dengan abortus habitualis. Abortus habitualis itu abortus yang terjadi sebanyak 3 kali kehamilan. Jadi kehamilan ini keguguran, kedepannya keguguran, baru datang ke dokter. Nah, jangan, sebaiknya sebelum itu terjadi, ya 1 bulan sebelumnya kita sudah mengkonsumsi dua-dua. Karena ingat, hamil itu akan terjadi ketika ada pertemuan ya antara antara sel sperma dan sel telur. Nah, jadi kualitas sperma yang bagus, kualitas telur yang bagus itu sangat menentukan bagaimana proses perkembangan, proses pembentukan dan cikal bakal anak ke depan sampai dia dilahirkan, sampai dia menjadi generasi yang memang ya generasi gemilang. Oke, baik ya. Dan untuk Anda Syederalun, kami masih akan melanjutkan perbincangan mengenai resiko bayi ya. Resiko bayi berat badan lahir rendah dan pencegahannya. Jadi untuk Anda Syederalun, jangan kemana-mana, pastikan untuk tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Pritana.